Kami ajak Anda kembali untuk membahas cuaca di Indonesia di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ini mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi terjadinya cuaca ekstrim selama periode pancaroba atau peralihan musim yang diperkirakan berlangsung pada Maret hingga April 2024. Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani. Selamat siang Pak Andri, ini banyak bencana longsor dan juga banjir Pak di bulan Februari ini. Nah, apa inikah kategori masuk dalam kategori cuaca ekstrim atau mungkin sudah terlewati Pak? Oke, baik. Perlu saya sampaikan bahwa terkait apa itu cuaca ekstrim ya. Nah, itu yang tadi sampaikan adalah ini salah satu dampak dari cuaca ekstrim ataupun bencana hidrometeorologi ya yang di-trigger oleh adanya fenomena ataupun eh, faktor dari cuaca ekstrim ya yang diikuti biasanya fenomena angin kencang, hujan lebat, bahkan puting beliung yang tentu ini men-trigger bencana hidrometeorologi, banjir bandang, longsor, dan juga sebagainya ya. Dan ini tentu masyarakat di periode di Februari ini perlu tetap waspada. Walaupun nanti di awal Maret kemudian April kita akan melalui masa transisi peralihan ataupun bisa disebut pancaroba, transisi dari musim hujan ke musim eh, kemarau. Pun demikian, di masa-masa ini justru kita harus tetap waspada adanya cuaca yang singkat gitu, cuaca ekstrim, angin kencang, hujan lebat berdurasi singkat disertai kilat, petir, bahkan di beberapa wilayah yang memang secara historikal eh, terjadi seperti contoh puting beliung ya di Kabupaten Bandung itu perlu diwaspadai. Demikian. Baik, nah ini kan informasi yang kami dapatkan dari website BMKG bahwa juga bulan Maret hingga bulan April ini masa peralihan musim Pak atau pancaroba. Nah ini apakah ada kemungkinan jika angin puting beliung seperti yang terjadi di Bandung beberapa waktu lalu dan juga hujan lebat yang mengakibatkan longsor ini masih terjadi Pak di sejumlah wilayah dan wilayah mana saja kira-kira yang perlu waspada? Masih memungkinkan di periode pancaroba ini justru masyarakat perlu hati-hati, intensitasnya bisa ekstrim gitu karena memang di pancaroba ini karakteristiknya adalah cuaca silih berganti, kadang panas kemudian hujan yang hujan juga biasanya adalah tiba-tiba sesaat tetapi intensitas cukup kuat ya seperti angin kencang dan hujan lebat bahkan hujan es. Dan periode ini tentu hampir merata untuk di seluruh wilayah Indonesia. Paling tidak kami pantau hingga sepekan ke depan, mulai 70 hari hingga 4 Maret ya, mulai dari Sumatera merata gitu, pun juga Pulau Jawa, Kalimantan hingga Papua. Namun demikian masyarakat dihimbau untuk memantau informasi lebih detail pada level kecamatan melalui info BMKG, kanal-kanal resmi info BMKG dan juga kami update ya tiap dalam skala harian, kemudian juga dalam skala jam-jaman, bahkan 1 jam sebelum jikalau ada update kami sampaikan dan tentu ini dapat diakses secara real time di info BMKG. Dan harapannya masyarakat untuk tadi selain memantau prediksi ataupun update perakiraan cuaca dan warning BMKG juga mengenali sekelilingnya, lingkungannya, kenali tanda-tandanya dan juga kenali lingkungan apakah di wilayahnya rawan terhadap banjir bandang, longsor maupun juga yang diakibatkan oleh angin kencang ya, pohon, reklame, tumbang dan sebagainya. Tentu ini juga dihimbau mengenali tanda-tandanya, terutama yang sekarang lagi hangat adalah terkait puting beliung ya. Dan kami sampaikan juga di media sosial Ibu BMKG untuk disimak bahwasannya ada beberapa tanda-tanda yang sebenarnya masyarakat bisa lihat selain memantau informasi BMKG juga melihat tanda-tandanya. Demikian.
Baik, Pak, selain yang diwaspadai mungkin angin puting beliung, ada juga longsor yang mengakibatkan bahkan korban jiwa meninggal seperti di Makassar, informasi yang kami beritakan beberapa saat lalu. Nah, kalau untuk koordinasi Pak dengan pemerintah daerah di mana saat ini banyak juga warga kita yang tinggal di lereng gunung yang menjadi tempat berpotensi terdampak dari longsor, ini seperti apa Pak BMKG mengimbau kepada pemerintah daerah supaya warganya juga mungkin jika ingin membangun rumah memilih tempat yang lebih aman? Ya tentu saya seperti sampaikan ya, bahwasannya masyarakat diminta untuk mengenali kondisi lingkungan. Ya, apakah dekat dengan misalkan wilayah yang dipotensikan longsor dan sebagainya. Kemudian di pemerintah, di Pemda juga untuk eh, mengantisipasi, dapat memetakan wilayah-wilayah mana saja yang secara historikal eh, eh, memiliki potensi terhadap bencana tersebut, lalu di-overlaykan dengan informasi atau warning dari BMKG yang tentunya ini sangat membantu dalam konteks mitigasi untuk pencegahan, meminimalisir dampak kerugian maupun korban jiwa yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim tersebut. Perlu saya luruskan ya bahwasanya ini kan pancaroba itu bukan musim, adalah transisi masa peralihan. Baik. Jadi transisi masa peralihan dari eh, musim hujan ke musim kemarau maupun sebaliknya musim kemarau ke musim hujan. Tidak ada musim pancaroba ya, tapi adalah periode masa peralihan. Dan tentu ini cuaca ekstrim masih tetap mengintai dan dihimbau masyarakat untuk aware, baik tadi saya bilang memantau informasi dari BMKG, juga mengenali sekeliling dan juga melihat tanda-tandanya eh, terhadap potensi adanya cuaca ekstrim tersebut. Demikian, Mas. Baik, kita harapkan warga lebih waspada mengenai kondisi di lingkungan sehingga tidak terjadi korban akibat cuaca ekstrim ini. Terima kasih Pak Andri Ramdhani selaku Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak.